Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi dengan saya, Putri Adi Katarini, 2019-007029, Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga dari Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai profil kelompok saya dan tujuan saya membuat video ini untuk apa, dikarenakan minggu pertama saya telah menjelaskan bahwa untuk memenuhi tugas dan lain sebagainya. Telah menjelaskan juga beberapa anggota kelompok saya. Nah, di minggu kedua ini saya akan menjelaskan lanjutan materi di minggu pertama, di mana pertemuan pertama kita telah mempelajari bagaimana cara membuat pola dan cara mengambil ukuran. Nah, di minggu kedua dan minggu ketiga ini saya akan jadikan satu, dikarenakan ada beberapa hal atau beberapa kendala yang dimana minggu ketiga tidak bisa dilaksanakan, tetapi saya akan menjadikan satu materinya di minggu kedua ini. Nah, di mana minggu kedua ini kita akan mempelajari mengenai perubahan pola atau merubah pola sesuai dengan desain dari pola dasar merubah ke pola sesuai desain yang kita inginkan. Nah, di mana kursus kita ini akan mempelajari mempelajari cara menjahit gamis. Busana yang kita buat ialah busana gamis. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya share materinya agar kita cepat-cepat belajar. Nah, ini materinya, yaitu mengenai pengembangan pola sesuai desain dan teknik menjahit. Di mana pengembangan pola atau biasa disebut dengan pecah pola, pecah model, atau bahasa Inggrisnya yaitu pattern drafting adalah proses mengubah pola dasar menjadi pola yang sesuai dengan model busana. Caranya antara lain dengan memindahkan lipit atau booknut, memotong, menyambung, atau memanjangkan dan memendekkan, baik itu menambah atau mengurangi ukuran pada bagian-bagian tertentu pada pola dasar. Nah, misalnya pada pola dasar rok, misalnya dapat diubah menjadi pola rok berbagai macam model. Pola dasar rok yang dikurangi lebar, bagian bawah akan menjadi pola rok span. Begitu pula halnya dengan jenis-jenis pakaian lainnya. Bagian bawah pola dasar celana panjang, bila kita pendekkan hingga beberapa sentimeter di atas lutut, akan menjadi pola celana bermuda. Nah, kita rubah sedikit saja, akan ada nama lain busana tersebut. Nah, sebelum kain digunting, potongan-potongan pola disusun di atas kain. Garis-garis seperti batas kampu atau garis booknut dijiplak ke atas bagian buru kain dengan memakai radar dan karbon jahit. Kapur jahit dipakai untuk menuliskan tanda-tanda sementara di atas kain yang tidak dapat dibuat memakai radar. Nah, ini merupakan desain busana yang akan kita rubah polanya sesuai desain ini dan kita akan menjahitnya nanti. Untuk pembelajaran awal kita masih polos-polos saja ya desainnya atau bentuk busana yang akan kita buat, tidak terlalu susah. Nah, ini yaitu perubahan polanya. Dan dari awalnya pola dasar itu, perubahan pola. Nah, ini perubahan polanya dari bentuk dasar yang garis tebal ini merupakan bentuk dasar dari pola. Yang dari titik leher ini ke atas naik 3 cm. Terus dari pinggang untuk panggulnya yaitu turun 20 cm. Dan yang di samping ini yaitu naik 2 cm atau turun juga ya. Boleh jika orangnya
agak besar, mungkin bisa diturunkan 2 cm sesuai kebutuhan. Nah, dikarenakan desain kita ada resleting depan, nanti teman-teman bisa menambahkan ukuran 3 cm di depan dari depan leher ini sampai di batas pinggang, karena ini kan ada nanti ada pecahnya. Nah, ini untuk bagian perubahan pola badan depan dan badan belakang. Untuk badan belakang sedikit saja yang dirubah, yaitu 2 cm untuk lingkar kerung lengannya ini. Nah, sedangkan pola lengannya ini menggunakan lengan licin. Dari pola dasar masuk 1 cm dibagi 2 dari titik B ke E ini. B ke E itu dibagi 2, hasilnya dari bagi 2 masuk 1 cm, terjadilah bentuk lengkung seperti ini. Begitupun di bagian sisi yang satunya juga. Nah, untuk pola kerah gamis, kita menggunakan kerah Shanghai, di mana lebarnya 4 cm, turun atau masuk 1 cm, sisanya menjadi 3 cm. Dan lebar kerah itu yaitu setengah dari lingkar leher. Naik 2 cm dan turun 1 cm, dikasih titik, dan bentuk masuk 2 cm di atas sini, lalu bentuk sesuai titik yang telah kita beri. Nah, adapun langkah-langkah menjahit gamis. Prinsip utama yang harus diperhatikan ketika menjahit gamis yaitu utamakan untuk menjahit potongan bahan bagian badan, dilanjutkan dengan lengan, dan bagian-bagian lain yang lebih kecil, misalnya kerah. Untuk menjahit gamis ini diperlukan alat jahit pokok dan alat jahit tambahan. Apa sih alat jahit pokok dan alat jahit tambahan? Nah, ini adalah alat jahit pokok itu yang dimaksudkan seperti mesin jahit, mesin obras, mesin neci, dan lain-lain sebagainya. Dikarenakan zaman sekarang semakin canggih, maka mesin jahit juga mengalami beberapa perubahan. Semakin ke sini semakin banyak jenis mesin jahit dan semakin canggih pula. Yang besar ini merupakan mesin obras. Yang di atas menu tulisan tipikal ini yaitu mesin jahit meja, dan yang di bawah ini yaitu mesin jahit portable. Dan mesin jahit portable ini juga banyak macamnya, dan juga ada yang mini yang bisa teman-teman bawa kemana saja, yang penting ada listriknya. Dan mesin jahit mini ini harganya juga lebih terjangkau. Nah, sedangkan untuk alat jahit tambahan yaitu seperti penggaris 30 cm, meteran, kalkulator untuk menghitung ukuran dibagi A ke B-nya berapa nanti. Terus itu ada kapur, ini yang namanya radar, ada spidol warna-warni sesuai dengan kebutuhan, ini penggaris, gunting, dan lain-lain sebagainya. Ada benang juga, dan masih banyak alat tambahan mesin jahit. Adapun langkah-langkah menjahit gamis yaitu selesai setelah menyiapkan alat dan bahan, kita mulai menjahit. Yang pertama, menjahit resleting gamis. Langkah yang paling awal yaitu menjahit resleting gamis. Beda dengan misalkan baju yang menggunakan kancing. Kalau baju atau celana yang menggunakan kancing itu dilakukan di tahap akhir, dikarenakan harus busana itu jadi baru bisa membuat lubang kancing dan memasang kancingnya. Sedangkan jika busana yang menggunakan resleting
ia harus dijahit terlebih dahulu. Itu bedanya jika busana yang menggunakan kancing dan menggunakan resleting. Untuk membuat gamis yang memiliki bukaan resleting pada bagian depan atau bagian belakang, mula-mula pasangkan resleting terlebih dahulu. Nah, yang kedua, menjahit bagian bahu. Setelah terpasang berikutnya, gabungkan badan bagian depan dan belakang dengan cara menjahit bagian pundak atau bagian bahu gamis. Menyatukan bagian depan badan gamis dan bagian belakang. Ketemu baik sama baik agar dijahit pada bagian buruk. Nah, yang ketiga yaitu menjahit bagian leher. Siapkan kain panjang dengan lebar kira-kira 4 cm untuk rompok leher. Pasang kain rompok baik menghadap kain utama buruk. Jahit tepinya kira-kira setengah sentimeter, 0,5 cm. Setelah itu kain rompok dibawa ke depan, dilipat dan dijahit. Bisa juga bagian leher ini dijahit paling terakhir juga boleh setelah busana itu jadi. Nah, yang keempat yaitu memasang bagian lengan. Pasangkan bagian lengan gamis pada bagian kerung lengan, lalu beri jarum pentul agar tidak bergeser. Setelah itu, jahit bagian lengan dan badan gamis secara bersamaan dengan menggunakan mesin jahit. Nah, memasang lengan ini sebenarnya setelah semua bagian badan sudah selesai dijahit. Baik itu dari memasang resleting, menjahit sambung potongan badan atas dengan badan bawah, dan menjahit sisi juga. Nah, selanjutnya dilakukan menjahit sisi gamis. Jahit sisi gamis untuk menyambungkan bagian belakang dan bagian depan gamis, supaya lebih mudah posisikan agar kedua bagian baik bahan gamis saling berhadapan, kemudian jahit sesuai batas kampuh gamis. Selanjutnya, menyempurnakan bagian gamis. Setelah kita berhasil menyelesaikan langkah-langkah utama, selanjutnya kita hanya perlu menambahkan beberapa sentuhan akhir seperti melipat bagian bawah gamis atau kelim dan ujung lengan, lalu memasang karet elastis ke dalamnya supaya lebih rapi. Jika lengan tersebut model lengan tersebut menggunakan karet. Nah, untuk penyelesaian akhir, setelah kegiatan menjahit selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah inspeksi atau masuk ke tahap finishing, di mana teknik ini untuk mengecek ada tidaknya jahitan yang terbuka, teknik jahit yang salah, benang yang tidak cocok, dan benang yang kusut, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas produk. Nah, untuk masuk ke tahap finishing ini juga, jika jahitan gamis sudah dirasa cukup baik dan tidak ada masalah, bisa dilakukan penyelesaian akhir dengan pengepresan. Cara pengepresan atau menyetrika yaitu dengan menggunakan alat untuk mengepres bagian-bagian gamis, bisa dengan penggaris, bisa dengan setrika, atau bahkan dengan menyemprotkan air agar misal busana yang ada lipatan-lipatannya lebih lepek atau lebih terbentuk lipatan garis lipatannya. Nah, yang kedua, press lipatan gamis, press kampuh gamis, dan yang terakhir yaitu press kelim gamis. Teknik penyetrikaan ini juga tidak asal sembarang. Teknik setrika ini juga sebenarnya menyetrika harus terlebih dahulu di bagian dalam busana, yaitu menyetrika membuka jika busana tersebut menjahit dengan cara menggunakan obras terbuka, maka kita harus membuka semua bagian obras, bukan membuka jahitan, tetapi membuka hasil kampuh seperti itu. Membuka kampuh atau kelim tadi dibuka, terus disetrika biar terlihat rapi dan membentuk busana tersebut. Nah, untuk memudahkan kita dalam melakukan pengepresan gamis, gunakan alat bantu setrika bisa
bila memang sekiranya dibutuhkan. Ya memang tahap finishing ini pengepresan itu dimaksudnya ialah menggunakan setrika, baik itu setrika listrik ataupun setrika uap. Nah, sudah selesai materi untuk minggu kedua dan minggu ketiganya kita. Sangat gampang bukan mempelajari menjahit ini, kursus menjahit. Nah, nanti teman-teman bisa langsung mempraktekkan atau menjahit gamis sesuai desain kita ini. Tetapi jika teman-teman ingin menggunakan desain yang lain juga boleh, teman-teman ingin bertanya kepada saya juga boleh, atau bahkan teman-teman mencari sendiri, mempelajari sendiri di YouTube, di Google, di Pinterest, atau bahkan di referensi lainnya. Nah, mungkin itu saja pertemuan minggu kedua dan minggu ketiga kursus kita ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dari minggu pertama sampai minggu ketiga ini bermanfaat dan dapat dipahami, dan juga dapat kita bagikan ke teman-teman yang lainnya atau ke saudara yang lainnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai ketemu di pertemuan kursus-kursus yang lainnya. Dadah!